selamat sore, selamat datang di acara kebanggaan kita, Open the Case Podcast. Nah, kita akan berbincang-bincang santai tapi bersolusi dengan 4 bintang tamu. Apa aja sih yang mau kita bincangkan di sini? Yaitu adalah isu-isu terkini dan terkait masyarakat tentunya, untuk kemajuan masyarakat juga. Nah, di sini kita ada 4 bintang tamu. Yang pertama itu ada Mbak Yumna. Halo Mbak Yumna. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar ya kan, Mbak? Alhamdulillah lancar, masih lancar sampai hari ini. Selanjutnya ada Mbak Bella. Halo Mbak Bella. Halo, Gimana nih Mbak kabarnya? alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, selanjutnya ada Mbak Bismi. Halo Mbak Bismi. Halo Mbak Putri. Gimana nih keadaannya? Nampaknya lagi Alhamdulillah baik. Oke. Nah, ada nggak cuman gadis-gadis gitu guys. Ini ada cowok tampan dari Yoia. Namanya, ayo perkenalkan diri Mas. Boleh sekali ya pembukaan dari Mbak Putri ini. Terima kasih Mbak Putri. Iya. Gimana keadaannya Mas? Saya Yogya Ernestio, dan kalau untuk keadaan alhamdulillah hari ini sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Nah, kita setelah berkenalan dengan narasumbernya, kita masuk ke isu-isu yang akan kita bahas. Nah, di sini ada 3 isu. Isu pertama itu terkait penggelembungan biaya perjalanan dinas. Ini lagi marah-marahnya, apalagi sekarang ini PNS itu kalau misalnya di Menfes gitu lagi banyak membahas tentang perjalanan dinas ya. Nah, di sini itu ada kasus dari banyaknya kementerian, itu ada 41 kementerian lembaga yang terindikasi melakukan penggelembungan biaya perjalanan dinas. Dan ada 242 Pemda juga yang terindikasi melakukan penggelembungan tersebut. Nah, tapi di sini kita bahas satu kementerian yang juara 1 nih, terkait penggelembungan biayanya nih. Di sini terindikasi bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan perjalanan dinas ganda hingga 4,91 miliar kerugian negara. Nah, selanjutnya itu tidak hanya ganda, ada juga perjalanan dinas yang berindikasi tidak real sebesar 993 juta. Dan ada perjalanan dinas luar negeri tak sesuai standar itu sebesar 84,03 juta. Nah, kalian pasti penasaran kan? Jadi kita bahas sama Mbak Yumna. Menurut Mbak Yumna, apa sih penyebab atau akar masalah terjadinya isu ini? Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat dari kasusnya ini, bisa terjadi karena masih kurangnya pemahaman administratif oleh pegawai yang bersangkutan. Seperti misalnya pegawai itu ikut perjalanan dinas, tapi masih ada catatan absen paginya. Misalnya perjalanan dinasnya itu siang, terus paginya masih datang ke kantor, terus absen. Atau mungkin perjalanan dinasnya selesai siang, terus sorenya ke kantor, terus absen. Jadi BPK itu menduga perjalanan dinas itu fiktif karena adanya absen pagi atau sore tadi. Kemudian kalau kasus tiket pesawat, itu contohnya pegawai membeli tiket pesawat yang murah tapi nggak bisa di-refund. Terus tiba-tiba di-reschedule. Jadinya pegawai itu harus di-tiket lagi kan. Nah, jadi BPK itu menemukan biaya perjalanan dinas yang ganda atau tidak sesuai standar gitu. Berarti terjadi kurang komunikasi ya Mbak ya, antara pegawai kantornya nih. Nah, itu penyebabnya. Jadi kita lihat dampaknya apa sih kalau misalnya kasus ini tidak diselesaikan? Mas Yoya? Oke, kalau untuk dampaknya itu akan berdampak pada pengelolaan keuangan negara ya, yang mana dari pemborosan ini, pengeluaran ini akan menjadi tinggi, tetapi tidak disertai dengan pertanggungjawaban yang tepat dan akan menjadi pemborosan keuangan. Nah, itu menyebabkan tidak efisiennya pengelolaan keuangan negara dan juga akan berdampak kepada kinerja pegawai tersebut yang bisa kita simpulkan akan menjadi rendah karena mereka tidak akuntabel dan tidak menjalankan prinsip-prinsip core value list. Setelah itu juga, ini juga bisa berdampak kepada masyarakat yang mana dana selisihnya itu tadi harusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan desanya atau pembangunan daerah tertinggal, tetapi malah terpakai untuk hal yang sia-sia.
Jadi cukup banyak ya dampaknya. Seperti Berarti itu. Mbak. dampaknya besar ya kalau misalnya ini terus terjadi gitu ya Mas. Ya, betul sekali Nah, Mbak Natasha. jadi kalau misalnya dampaknya begini besar ya, itu menurut Mbak Bella dan Mbak Bismi, apa sih upaya pencegahan yang bisa dilakukan untuk menekan terjadinya penggelembungan dana ini? Ya, baik. Jadi, untuk menekan biaya perjalanan dinas tersebut, jadi kan tadi ada yang kurang pahamnya administrasi ya. Jadi itu instansi mungkin bisa menegakkan peraturan mengenai perjalanan dinas ataupun standar biaya. Nah, selanjutnya itu harus diedukasikan kepada pegawai. Jadi biar antara pegawai dan juga pengelola perjalanan dinas itu dianya itu nggak ada miskom gitu. Dan juga mungkin untuk tiket yang ganda itu dalam pertanggungjawabannya mungkin itu harus ada syarat-syarat tertentu agar buktinya itu menjadi sah gitu. Jadinya nggak semua ini harus dicairkan gitu. Mungkin Mbak Bella bisa menambahkan. Mungkin kalau dari saya sedikit menambahkannya dari apa yang dijelaskan sama Mbak Bismi. Kita ambil contoh dari alasan yang sudah diutarakan sama Mbak Yuna tadi. Salah satunya itu adalah kenapa bisa tiket perjalanan dinas itu bisa dibeli sebanyak 2 kali gitu. Nah, alasannya karena ada reschedule. Nah, kita harus tahu dulu nih kenapa reschedule itu dilakukan kayak gitu. Apakah itu sebuah kesalahan dari pribadinya si PNS ini ataukah instansinya gitu. Misalkan ST surat tugasnya itu sebenarnya dia udah keluar di tanggal misalnya tanggal 17, tapi si pegawai ini membeli dari jauh-jauh hari gitu kan. Dengan alasan untuk lebih murah, tapi pada akhirnya malah makin membengkak gitu. Kan itu lucu gitu. Nah, bagaimana cara untuk mencegahnya? Ya pasti jika kesalahannya itu berasal dari PNS itu ya harusnya PNS ini membeli tiket perjalanan dinas ketika ST itu sudah turun, sudah pasti atau sudah didisposisi seperti itu. Nah, kalau misalkan dari instansinya, apa alasan instansi itu merubah ST dari yang sudah diterbitkan gitu kan, itu sebenarnya jadi sebuah pertanyaan, apakah perencanaan dari si instansi itu kurang atau bagaimana gitu. Jadinya kalau untuk pencegahannya sendiri ya itu sih kayak ada batasannya gitu ya. Untuk perjalanan dinas pembelian tiketnya itu dibatasi gitu. Misalkan aturannya ya pembelian tiket setelah ST itu sudah disposisi. Kalau misalkan si PNS itu beli sebelum tanggal disposisi ST-nya ya itu jadi tanggung jawab pribadi dia, nggak bisa di SPJ kan seperti itu. Jadi bendahara di sini juga harus bermain sih mana yang bertanggung jawab gitu ya Mbak. Mana yang bisa di-reimburse, mana yang tidak, mana yang bisa dipertanggungjawabkan dan mana yang tidak, yang bisa dibilang itu sebagai sebuah kelalaian gitu. Berarti harus ada koordinasi antara bendahara dengan yang akan mengikuti perjalanan dinas gitu ya Mbak ya? Dan juga dari pihak yang penerbit ST gitu. Jadi pastikan bahwa PNS itu membeli tiket ya pada saat ST itu sudah turun. Nah, kalau misalkan instansinya ternyata merubah ST tersebut ya itu beda cerita lagi. Berarti kan instansinya di sini yang perlu dipertanggungjawabkan, gitu, mempertanggungjawabkan hal itu gitu, seperti itu. Itu sih. Karena perjalanan dinas ini isunya sangat hangat ya dibicarakan di publik. Tapi mungkin ini karena COVID mungkin itu udah agak sedikit perjalanan dinas, cuman ini alhamdulillah COVID udah hampir masuk ke endemi, jadi ini akan jadi isu lagi terkait perjalanan dinas ini ya. Ya, apalagi tadi angkanya itu besar ya, 4,91 miliar itu kalau bisa dialokasikan ke hal lain, ya itu udah banyak sekali yang bisa dilakukan gitu. Iya, setuju. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita udah membahas nih terkait penggelembungan biaya perjalanan dinas. Ini termasuk isu hangat karena bagaimanapun juga ASN itu akan melakukan perjalanan dinas. Nah, di situ harus ada upaya-upaya, nggak hanya dari yang akan melaksanakan perjalanan dinas, tapi harus ada koordinasi antara lembaga dengan
pihak yang akan melaksanakan perjalanan dinas tersebut. Nah, tidak hanya isu ini yang menarik, ada isu kedua, yaitu adalah penyidik Petsus Kejati Jabar telusuri ada aliran dana 350 juta hasil pemerasan auditor BPK. Nah, tadi kan kita bahas itu bukan ini temuan BPK terkait penggelembungan dana ya. Nah, ini yang jadi subjeknya itu adalah auditor BPK. Nah, gimana nih Mbak Yumna? Apa sih penyebab atau akar masalah terjadi isu ini gitu? Kenapa seharusnya dia yang menemukan temuan? Nah dia yang jadi tersangkanya gitu Mbak. Oke, jadi kalau kasus pemerasan ini bisa terjadi karena dua hal ya. Yang pertama itu karena adanya kesempatan. Kesempatan ini tuh timbul karena pemeriksa BPK itu memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk memeriksa. Terus kemudian oknum-oknum itu jadi merasa bahwa dirinya punya power atau atas entitas yang diperiksanya. Lalu muncullah dorongan oknum-oknum itu untuk melakukan pemerasan itu. Yang kedua itu faktor dari individu yang kurangnya integritas, independensi, dan profesionalisme. Kalau dilihat dari sistem BPK-nya, BPK itu kan sangat mengedepankan 3 nilai tadi ya, independensi, integritas, profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Namun kalau masing-masing individu dari pemeriksa maupun pegawai BPK itu tidak menanamkan nilai-nilai tersebut, maka kasus-kasus seperti ini akan terus terjadi pastinya. Itu Mbak Putri. Berarti kurangnya penekanan nilai dasarnya Mbak ya, dampaknya ya. Kurang kesadaran individu. Iya, benar-benar. Nah, kalau misalnya ini terus berlanjut gitu, Mas Yoya, apa sih dampaknya ke masyarakat tentunya? Tentunya dampaknya itu akan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap instansi terkait. Ya, karena yang kita tahu BPK itu sendiri diamanahkan untuk membantu menjaga pengelolaan keuangan negara kita. Tetapi karena adanya oknum ini yang malah memeras mitra kerjanya, ini akan menjadi sebuah tanda tanya di masyarakat. Apakah BPK ini benar-benar menjalankan tugasnya sesuai amanah, ya kan? Nah, dan bila ini terus berlanjut, tentunya akan berpengaruh kepada nama baik instansi, ya kan? Dan mitra kerja sendiri pun juga akan turun tingkat kepercayaannya kan, akan meragukan kredibilitasnya BPK ini. Nah, jadi ya kesimpulannya itu tadi, nama baik itu juga akan menjadi taruhan apabila isu ini tidak segera diselesaikan. Karena kita tahu sendiri kan, salah satu nilai dasar BPK itu integritas, profesionalisme, satu lagi yaitu independensi. Nah, itu tadi. Berarti ini dampaknya itu sebenarnya lebih ke kepercayaan masyarakat ya, apalagi kita itu termasuk lembaga tertinggi ya. Jadi agak rawan kalau masyarakat nggak percaya dengan hasil temuan dari BPK. Nah, ini sangat menarik. Ada nggak ya upaya pencegahan agar mungkin para auditor tidak merasa punya power gitu terhadap auditinya? Menurut Mbak Bella dan Mbak Bismi? Mungkin dari saya dulu ya, Mbak Putri. Kalau ditanya upaya pencegahan supaya pemeriksa itu tidak merasa memiliki power, ini lebih ke pembinaan terhadap diri si para pelaksana pemeriksa BPK itu. Jadi kayak tidak ada yang patut dibanggakan gitu loh untuk menjadi seorang pemeriksa. Justru kita tuh harus berorientasi mengimplementasikan nilai-nilai yang berakhlak itu. Jadi kayak lebih menekankan ke pembinaan sih kalau misalkan upaya pencegahannya. Kemudian kalau misalkan kita itu mengetahui hal-hal yang seperti itu terjadi, kan sekarang udah ada whistleblower gitu. Jadi ya segera laporkan saja nanti supaya bisa ditindaklanjuti. Jadi tidak berkelanjutan gitu isu ini. Nah, kalau untuk masalah yang sekarang ini yang sedang terjadi, ya tegakkan disiplin PNS-nya tentu saja gitu, supaya bisa diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, seperti itu kalau dari saya. Mungkin ada Mbak Bismi. Saya sependapat sama Mbak Bella. Cuma dari saya mungkin para auditor itu kan dibuat per kloter gitu untuk mengikuti lagi tuh pembelajaran mengenai nilai-nilai dan sikap PNS bagaimana mestinya gitu kan. Karena tuh kalau misalnya ya kita kan
di awal itu ada kayak pendidikan dan pelatihan. Kita diajarkan bagaimana nilai-nilai dasar ASN itu dan juga bagaimana nilai dasar BPK gitu kan. Tapi kalau misalnya lama-kelamaan nggak pernah diulang, itu kan pasti akan memudarkan ya. Jadi mungkin ada periode tertentu dibuat gitu kegiatan untuk mengulang nilai-nilai tersebut. Jadinya mereka tidak lupa, mungkin seperti itu. Oke. Karena ini termasuk mencari nama baik BPK juga ya. Karena gimana ya, kepercayaan dari masyarakat juga berkurang. Nah, upaya pencegahannya itu tadi yang pertama dari pembinaan terhadap diri pelaksananya juga, sudah ada aplikasi juga, itu udah bisa dilaporkan kalau misalnya ada auditor yang tidak sesuai dengan pekerjaannya gitu ya. Dan ada juga terkait maunya ada dibuat pengulangan diklat mungkin ya, biar untuk mengingat lagi gitu ya. Oke, nah tadi kita udah bahas tentang penggelembungan dana dari kementerian lembaga. Nah, tadi udah dibahas juga tentang auditor BPK-nya langsung, ada tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Dan selanjutnya itu kita masuk ke BPK itu mendapat temuan bahwa Pemda DKI masih membayar gaji dan tukin. Padahal ini, di beritanya ini, pegawainya ini telah wafat dan pensiun pada tahun 2020. Ini termasuk membuang-buang uang sebenarnya. Nah, sebenarnya apa sih Mbak penyebab atau akar masalah kok bisa masih digaji yang udah pensiun gitu? Kenapa nggak dialokasikan ke hal lain aja gitu? Mbak Yumna? Jadi kalau dilihat dari kasusnya ini sebenarnya ada dua penyebab ya. Yang pertama itu bisa adanya kemungkinan kesalahan administrasi atau pencatatan mengenai data pegawai di sana. Jadi sehingga terjadinya penyalahgunaan anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang tidak berhak. Kayak contohnya tadi, pembayaran gaji kepada pegawai yang sudah pensiun atau yang sudah wafat, terus pembayaran TKD atau TPP kepada pegawai yang sedang tugas belajar. Yang kedua itu kurang cermatnya PPK dalam mengelola keuangan daerah secara ekonomis. Jadi dalam pembelian masker dan alat rapid test COVID itu jadi boros gitu loh, nggak efektif dan nggak ekonomis gitu. Buat saya begitu Mbak Putri. Berarti ada kesalahan dalam kurang cermatnya pengelolaan keuangan juga ya. Selain dari digajinya orang yang udah pensiun, ternyata tidak hanya itu ya berarti ya. Ternyata jadi ada penyalahgunaan dan pemborosan. Oh, pemborosan terkait untuk perlengkapan COVID gitu ya Mbak ya? Pencegahan Iya, COVID. betul. Oh, oke. Nah, dampaknya ini apa ya Mas Yo ya? Kalau misalnya ini terus-menerus gitu. Yang pertama kita lihat dampaknya dari sisi pegawainya dulu ya. Ini tentu akan berdampak pada penilaian kualitas kinerja pegawainya. Karena yang kita tahu tadi, kesalahannya itu ya menggaji pegawai yang sudah wafat. Berarti kan ada tanda tanya di bagian pihak administrasi. Mereka apakah menjalankan tugasnya benar-benar nggak ini sampai bisa lolos ini orang yang sudah wafat masih digaji. Dan setelah itu di pejabatnya tadi yang melakukan pemborosan dalam bentuk pengadaan alat rapid test dan masker, itu mereka nilainya itu sampai 3 kali lipat dari nilai termurah yang ditawarkan beberapa PT tertentu, ya kan? Ya, ini artinya juga akan menjadi tanda tanya pejabatnya ini apakah benar-benar memiliki kompetensi tertentu gitu loh. Kenapa bisa dia mengambil keputusan yang sangat disayangkan seperti ini, ya kan? Itu yang dampak pertama. Dan dampak yang kedua, sama seperti kasus yang awal tadi, tentunya ini akan menimbulkan pemborosan anggaran yang akan berdampak kepada kurangnya pengelolaan keuangan negara kita. Seperti itu Mbak Natasha. Berarti itu ada dari sisi pegawai dan dari pemborosan anggaran ya Mas ya, dampaknya ya. Kalau misalnya ini terus berlanjut gitu ya Mas ya. Ya, betul sekali. Karena kalau tidak ditemukan ini, ya nanti kedepannya itu masih berlanjut kan. Mereka masih menggaji pegawai yang wafat. Ketika ada pengadaan, mereka masih mengambil harga tertinggi. Nah, akan terus berlanjut. Ya, baik. Nah, untuk meminimalisir dampaknya atau kalau bisa kita hapuskan aja gitu. Gimana ya Mbak Bella dan Mbak Misi, menurut Mbak berdua pendapatnya gimana sih upaya yang pas gitu pencegahan agar dana itu bisa dialokasikan
tepat sasaran gitu. Ya, ya seperti yang dijelaskan sama Mas Yogya ya, karena ini sebuah pertanyaan yang patut dipertanyakan sangat. Kenapa PNS yang sudah wafat, bahkan sudah wafat ya, bukan cuma pensiun, itu masih digaji gitu loh. Bagaimana ceritanya? Berarti kan kayak dipertanyakan, pegawai yang memutakhirkan data pegawai ini bagaimana sih kinerjanya gitu. Jadi kalau dibilang upaya pencegahannya ya itu tadi, bagaimana caranya supaya pemutakhiran data dilakukan secara berkala gitu, sesegera mungkin gitu. Jadi pada saat pembayaran gaji udah nggak pakai data yang lama lagi gitu. Itu yang pertama. Nah, kalau untuk penyelesaian dari apa yang sudah terjadi, ya yang pertama pastikan bahwa uang yang telah dibayarkan kepada PNS yang tidak berhak menerima ya kembali ke kas negara tentu saja. Itu jadi sebuah tanggung jawab dari instansi yang bersangkutan gitu. Nah, peran BPK di sini ya melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut dari hasil temuan itu gitu. Mungkin Mbak Bismi ada tambahan? Mungkin dari saya, kalau di pengadaan itu, di PPK-nya, nah seharusnya tuh dia emang harus lebih cermat dan teliti lagi gitu. Toh juga kita udah punya peraturan tentang pengadaan barang dan jasa kan, syaratnya apa aja. Nah seharusnya mungkin PPK-nya harus lebih memahami lagi peraturan tersebut dan mengimplementasikannya. Mungkin seperti itu. Nah, jadi upayanya itu dari pemutakhiran data secara berkala, dan uangnya itu maunya dikembalikan bukan maunya, seharusnya dikembalikan kepada negara ya Mbak ya. Iya, tentu saja. Benar. Dan sebenarnya udah ada peraturan yang jelas terkait hal tersebut. Mungkin perlu ditekankan lagi kali ya terkait peraturannya ini. Ya. Oke, kita sampai di akhir acara kita. Ini benar-benar kasus yang ya lagi banyak sih di pemerintahan kita ini juga. Nah, itu tadi udah kita bahas sih terkait penggelembungan dana. Jadi saya itu mendapat kesimpulan dari para bintang tamu kita yang sangat keren abis. Yang pertama itu sebenarnya terkait penggelembungan dana ini karena kurangnya pemahaman administratif, dan dampaknya itu ya terkait pengelolaan keuangan negaranya, di mana pengeluaran itu tinggi tapi tidak efisien gitu, nggak ada tanggung jawabnya juga, tidak ada ujungnya juga gitu. Nah, upayanya apa sih? Yang pertama itu menegakkan peraturan terkait perjalanan dinas dan terkait standar biayanya. Yang kedua itu edukasi, dan yang ketiga itu tiket ganda ini harus ada syaratnya gitu. Jadi harus ada koordinasi juga antara bendahara dengan orang yang akan melaksanakan perjalanan dinas tersebut. Nah, selanjutnya itu di kasus pemerasan oleh auditor BPK sendiri. Mungkin itu bisa ditekankan ya, seharusnya dia yang menemukan temuan, tapi namanya mungkin manusia hilaf kali ya, tapi itu tidak bisa dibenarkan. Nah, itu terjadi karena apa sih? Yang pertama itu penyebabnya adalah adanya kesempatan, dan yang kedua itu adalah kurangnya penekanan 3 nilai dasar BPK, yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme. Dampaknya apa? Yang pertama adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik. Karena untuk menumbuhkan kepercayaan publik itu sulit. Apalagi yang sebenarnya banyak yang benar auditor BPK, cuman karena satu orang aja itu bakal membuat nama BPK tercemar. Nah, selanjutnya itu dan berpengaruh pada nama baik instansi. Dan upaya pencegahannya itu yang pertama adalah pembinaan terhadap diri pelaksana pemeriksa BPK, bahwa menjadi auditor itu bukan hal yang dibanggakan, tapi merupakan tanggung jawab yang besar. Yang kedua, sudah ada aplikasi whistleblower, jadi kita bisa melaporkan langsung. Yang ketiga, penegakan hukumnya lagi. Dan yang keempat itu dibuat pembelajaran lagi untuk mengingat dasar-dasar seperti di KAT kali ya. Nah, yang ketiga itu adalah terkait penyalahgunaan anggaran DKI Jakarta. Itu penyebabnya apa? Itu ada kesalahan pencatatan, ada kurang cermatnya dalam mengelola keuangan. Nah, dampaknya itu ada dari sisi pegawai, itu penilaian kualitas kerja pegawainya itu perlu dipertanyakan. Kenapa bisa masih ada yang sudah wafat dan pensiun masih dibayar? Itu merupakan tanda tanya yang besar.
Yang kedua itu adalah menimbulkan pemborosan anggaran yang berdampak kepada masyarakat dan berdampak masif selanjutnya. Nah, upayanya itu adalah, yang pertamanya itu adalah pemutaran data secara berkala. Yang kedua, uang hasil markup itu harus dikembalikan ke negara. Jadi yang melakukan markup itu harus bertanggung jawab. Dan pada saat pengadaan itu sebenarnya harus cermat dan teliti karena udah punya peraturan gitu. Jadi PPK harus lebih memahami. Nah, sekian dari pembahasan kita kali ini. Ini adalah isu-isu yang sangat seru untuk dibahas. Makasih ya Mbak Yumna, Mbak Bella, Mbak Bismi, dan Mas Yoya atas pembahasan isu-isu kontemporer ini. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan untuk membahas isu-isu yang lebih menarik lagi. Oke? Terima kasih juga Mbak Putri. Terima kasih juga. semuanya. Oke, semuanya kita tutup acara Open Dicast Podcast. Kita membahas isu dengan santai tapi bersolusi bersama kelompok Tibado 3 bagian 2. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan ataupun perbuatan dari kami berlima.